Waktu terus berlalu tanpa henti dengan membawa siklus reinkarnasi yang tak terelakkan. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu sejak kepergian Wang Ping. Selama masa itu, Wang Lin memilih untuk tidak mencari kabar putranya menggunakan indera ilahinya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan dan pilihan hidup yang telah ia berikan, ia membiarkan Wang Ping menempuh jalannya sendiri tanpa bantuan kekuatan miliknya. Di saat yang bersamaan, sebuah fenomena besar muncul di bagian utara planet Ranyun. Sebuah sekte bernama Sekolah Surga lahir dan berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sekte ini berbeda dari faksi lainnya karena hanya beranggotakan manusia biasa dan tidak mengusik kepentingan para kultivator. Perkembangannya menyebar bagaikan api yang melahap padang rumput kering dan melintasi batasan wilayah hingga ke 3 kekaisaran besar. Rumor mulai bermunculan seiring pertumbuhan sekte ini. Banyak yang percaya bahwa pemimpinnya adalah sosok abadi yang selalu didampingi oleh seorang wanita setia di sisinya. 7 tahun berikutnya berlalu sekaligus menjadikan total 10 tahun pengembaraan Wang Ping. Di kota air yang luas, Wang Lin kini tampak jauh lebih tua. Penampilan fisiknya terus menua seolah mencerminkan beban batin dan kerinduan seorang ayah. Di sebuah penginapan lokal saat musim gugur, Wang Lin duduk dengan tenang saat ia menatap keluar jendela. Pandangannya tampak berkabut dan sayu seolah ia sedang menunggu sesuatu yang sangat berharga kembali ke dalam hidupnya. Suasana di penginapan itu ramai dengan percakapan para warga tentang dominasi Sekolah Surga yang kini telah menyebar ke Kekaisaran Dakin, Dishan, dan Chenyun. Sebagian warga membicarakan bagaimana sekte tersebut memberikan kesejahteraan melalui pembagian gandum. Sementara yang lain berspekulasi tentang masa depan politik sekte tersebut di mata penguasa kekaisaran. Ada pula yang tertarik pada kisah romansa pemimpin sekte dengan pendamping wanitanya. Meskipun pembicaraan itu bergema di telinganya, Wang Lin tetap dalam ketenangannya yang dalam. Ia seolah tidak peduli dengan pembicaraan tersebut. Namun jauh di lubuk hatinya, pandangan batin Wang Lin mampu menembus jarak yang sangat jauh. Ia seakan bisa melihat bayangan Wang Ping yang kini telah memasuki usia paruh-baya, namun tetap memiliki semangat yang membara untuk menaklukkan dunia manusia. Bagi Wang Lin, kejayaan Sekolah Surga dan petualangan Wang Ping adalah bukti dari tekad manusia yang ia wariskan. Sementara itu, ia tetap setia dalam kesunyiannya, sembari menunggu saat reinkarnasi dan takdir membawa mereka kembali bertemu. Waktu kembali berjalan tanpa henti, membawa kedewasaan dan perubahan pada setiap makhluk di planet Ranyun. Di bagian utara planet Ranyun, tepatnya di ibu kota kekaisaran Dishan, sosok Wang Ping yang kini telah berusia hampir 40 tahun duduk merenung di dalam istananya yang megah. Penampilannya telah berubah, rambut putih mulai menyelinap di antara helaian rambut hitamnya. Namun, sepasang matanya tetap bersinar setajam bintang di bawah alis pedangnya. Jubah hijau yang dikenakannya memancarkan aura keagungan yang hanya dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Saat sinar bulan menyelimuti bumi dengan kelembutan peraknya, Wang Ping melangkah keluar istana dan menghela napas panjang. Qing Yi yang telah setia mendampinginya selama puluhan tahun muncul dari belakang dan menyampirkan jubah ke bahunya. Hubungan mereka telah tumbuh melampaui sekadar janji kepada Wang Lin. Ada cinta dewasa yang mendalam di sana. Saat Wang Ping bertanya apa yang sedang dilakukan ayah mereka, Qing Yi menjawab dengan penuh kelembutan. Wang Ping bisa merasakan bahwa meski jarak memisahkan, ayahnya selalu mengawasinya dari kejauhan. Sementara itu, di kota air yang luas, Wang Lin memang sedang melakukan hal itu. Ia duduk di halaman rumahnya sambil mendengarkan desis angin musim gugur yang menjatuhkan dedaunan ke akar pohon. Sebuah siklus alam yang mengingatkannya pada hubungan orang tua dan anak. 5 tahun berikutnya berlalu dengan cepat, membawa perubahan politik yang mengguncang dunia fana. Sekolah Surga yang didirikan Wang Ping berkembang menjadi kekuatan raksasa. Ketika Kekaisaran Dishan mencoba membasmi mereka, Sekolah Surga membalas dengan kekuatan yang melumpuhkan militer tanpa pertumpahan darah dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah itu, Kekaisaran Dishan runtuh dan digantikan oleh Kekaisaran Surga dengan Wang Ping sebagai kaisar barunya. Di sisi lain, kekuasaan Wang Ping yang mutlak menarik perhatian para kultivator. Namun, campur tangan mereka terhenti secara misterius. Hal itu terjadi karena keluarga Sun, Ran, dan Zhao yang menyadari siapa sebenarnya ayah dari sang kaisar mengeluarkan perintah tegas untuk tidak mengganggu urusan dunia fana tersebut. Tak terasa, Wang Ping kini telah berusia 47 tahun dengan rambut pelipis yang memutih. Menjadi penguasa tertinggi tidak memberinya kebahagiaan sejati. Ia justru mulai merindukan masa kecilnya yang damai di desa bulan yang jatuh. Didorong oleh rasa rindu, Wang Ping dan Qing Yi akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa masa kecilnya. Namun, kepulangan itu terasa pahit. Desa itu kini dipenuhi wajah-wajah asing.
waktu telah membawa banyak penduduk lama menuju siklus reinkarnasi. Saat penduduk desa memandang mereka dengan curiga, sebuah suara lemah memanggil nama Wang Ping. Sosok itu adalah seorang wanita paruh baya yang dulu pernah menjadi teman masa kecilnya. Gadis yang dahulu pernah berkata, ia membencinya. Pertemuan ini menyadarkan Wang Ping betapa jauhnya ia telah melangkah dari asal-usulnya. Sementara itu, di kedalaman ruang angkasa dekat planet Yunxia, Tan Lang sedang bergerak mendekat. Ia memiliki insting yang menakutkan terhadap harta karun, dan merasa bahwa planet yang tertutup kabut tebal itu menyembunyikan sesuatu yang setara dengan tungku raksasa yang pernah ia temukan sebelumnya. Dengan kegembiraan yang bergejolak, ia mengabaikan semua peringatan dari para monster tua demi mengejar aura harta tersebut. Ia menggunakan tungku raksasanya untuk membuka jalan. Kemudian, Tan Lang perlahan menghilang ke dalam kabut planet Yunxia. Ia tidak menyadari bahwa harta karun itu mungkin akan membawanya berhadapan dengan takdir yang tak terduga. Kembali ke planet Ranyun, pertemuan kembali di desa bulan yang jatuh membawa getaran emosi yang kompleks bagi Wang Ping. Di sana, ia bertemu kembali dengan Zhou Ruotong, teman masa kecilnya yang kini telah menjadi wanita paruh baya. Meski waktu telah mengikis kemudaan mereka, pengakuan tulus dari Zhou Ruotong yang menamai putrinya Nian Ping atau secara harfiah memiliki arti mengingat Ping menjadi bukti bisu dari perasaan yang pernah ada. Setelah mengobrol singkat, Wang Ping melanjutkan langkahnya ke makam Sun Tai dan memberikan penghormatan terakhir sebelum memantapkan hati untuk menemui ayahnya. Namun, ambisi dunianya belum usai. Ia memilih untuk menuntaskan penaklukannya terlebih dahulu sebelum benar-benar kembali. Kemudian, 5 tahun berlalu. Di usia 52 tahun, Wang Ping berhasil menyatukan seluruh planet Ranyun di bawah bendera Kekaisaran Surga. Kini, segala yang ia inginkan telah berhasil didapatkan. Hal itu tak lepas dari restu yang pernah diucapkan Wang Lin puluhan tahun lalu. Namun, kejayaan sebagai pemimpin tertinggi ternyata membawa kelelahan batin yang luar biasa. 10 tahun kemudian, pada usia 62 tahun, kerinduan akan masa kecil dan kehadiran ayahnya menjadi tak tertahankan. Sementara itu, Qing Yi yang kini telah menua tetap setia dengan tatapan lembutnya dan terus mendampingi tanpa pernah menuntut meskipun mereka tidak memiliki anak. Tepat 35 tahun sejak ia meninggalkan rumah, Wang Ping memutuskan untuk melepaskan takhta kekuasaannya kepada bawahannya. Ia memilih kembali menjadi manusia biasa dengan hanya membawa kenangan dan Qing Yi di sisinya. Di sisi lain, tepatnya di kota air yang luas, Wang Lin telah menunggu dalam kesunyian. Pelayan lamanya telah tiada dan hanya menyisakan dirinya sendiri di mansion besar itu. Di atas meja, Wang Lin telah menyiapkan 3 pasang sumpit dan hidangan yang masih mengepul hangat, seolah ia tahu persis detik kepulangan putranya. Pertemuan itu tidak disambut dengan pertanyaan atau teguran, melainkan kehangatan yang sederhana. Setelah Wang Ping tiba, ia berlutut dengan air mata yang mengalir. Ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya setelah 3 dekade berpisah. Baginya, kehangatan dari makanan itu menghapus 35 tahun keletihan menjadi penguasa. Di sisi lain, Qing Yi yang secara rahasia mengetahui identitas Wang Lin sebagai sumu yang menggetarkan seluruh sistem bintang All Heavens hanya bisa terpaku melihat sosok yang ditakuti seluruh galaksi itu kini menjadi seorang ayah yang penuh kasih. Setelah makan malam yang penuh kehangatan di bawah sinar bulan musim gugur, Wang Ping akhirnya memberanikan diri menanyakan pertanyaan yang telah ia pendam selama 60 tahun. Ia ingin mengetahui siapa ibunya. Mendengar pertanyaan putranya, Wang Lin terdiam sejenak. Ia melihat keluar angkasa, lalu mulai menceritakan sebuah kisah panjang yang dimulai dari sebuah planet bernama Suzaku. Suara Wang Lin mengalirkan narasi tentang perjalanan 900 tahun hidupnya, mulai dari pemuda desa di sekte Heng Yue, hingga menjadi kultivator yang melintasi batas kematian. Wang Ping dan Qing Yi terus mendengarkan dengan napas tertahan, seolah terseret ke dalam gulungan kisah yang penuh dengan darah, pengkhianatan, dan cinta yang menyakitkan. Kisah itu mencapai puncaknya saat Wang Lin menyebutkan satu nama yang menjadi awal dari keberadaan Wang Ping. Seorang kultivator perempuan bernama Liu Mei. Angin musim gugur berhembus, membawa aroma melankolis saat Wang Lin mengakhiri ceritanya. Qing Yi tak kuasa menahan air mata, sementara Wang Ping hanya terdiam dengan wajah tertunduk saat menyadari bahwa ia adalah buah dari konspirasi dan telah dimurnikan oleh ibunya sendiri. Cerita Wang Lin menjadi jawaban pahit yang telah ia tunggu selama 60 tahun. Wang Ping merasa sangat lelah, beban kebenaran itu seolah menghisap sisa energinya. Keesokan paginya, Wang Ping dan Qing Yi meninggalkan kota air yang luas tanpa sepatah kata pun. Sementara itu, Wang Lin hanya bisa menatap kereta yang menjauh dari kejauhan dengan tatapan penuh perubahan.
Ia kemudian bergumam bahwa suatu hari putranya mungkin akan mengerti. Di sisi lain, Wang Ping yang merasa jiwanya kosong memutuskan untuk mencari desa pegunungan terpencil untuk menjalani sisa hidupnya sebagai manusia biasa. Ia kembali ke titik awal dan menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi kekuasaan. Di masa senja ini, ia menghabiskan waktunya untuk mengukir kayu, sebuah seni yang diajarkan oleh ayahnya. Salah satu ukiran terbaiknya adalah sosok Wang Lin muda yang tampak bangga dan tajam, sebuah bentuk kerinduan sekaligus penghormatan yang tak terucap. 10 tahun berlalu dalam ketenangan desa tersebut. Bagi Wang Lin, 10 tahun ini adalah masa pencerahan yang tidak disengaja. Di mansionnya yang kini menjadi tempat bermain anak-anak tetangga, ia melihat siklus reinkarnasi dalam segala hal. Bunga yang layu namun mekar kembali dan awan yang berpencar namun berkumpul lagi. Ia menyadari bahwa karma dan kehidupan ada di mana-mana. Wang Lin percaya bahwa anak yang ia besarkan dengan kasih sayang akan memiliki pikiran seluas langit dan mampu melampaui segala belenggu takdir, termasuk luka masa lalu. Sementara itu, Wang Ping yang kini berusia 72 tahun menyadari bahwa ajalnya sudah dekat. Meski ia masih menyimpan keraguan yang lebih dalam tentang alasan sebenarnya mengapa ia dilarang berkultivasi, Wang Ping lebih memilih untuk memendamnya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Qing Yi. Meskipun dia adalah seorang kultivator tahap Nascent Soul, ia rela mengubah penampilannya menjadi tua agar bisa menua bersama Wang Ping. Wang Ping kemudian berpesan agar Qing Yi kembali kepada ayahnya dan mencari kebebasannya sendiri setelah ia wafat. Namun, ia juga menegaskan bahwa dalam satu siklus reinkarnasi ini, Qing Yi adalah miliknya. Di sisi lain, ketenangan planet Ranyun terancam oleh kedatangan kekuatan dari luar angkasa. Seorang utusan sejati dari kuil surgawi guntur bernama Lei Daozi tengah menuju planet tersebut dengan menunggangi binatang guntur yang perkasa. Ia dikirim untuk menyelidiki rumor tentang utusan palsu yang telah membantai keluarga Huan 70 tahun lalu. Dengan kultivasi tahap ilusori yin miliknya, Lei Daozi datang dengan keangkuhan besar dan bertekad memberi pelajaran kepada siapapun yang berani menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur. Kembali ke planet Ranyun, kehidupan manusia fana seringkali berakhir sebelum mencapai usia seabad. Bagi Wang Ping, batas itu terasa nyata saat ia menginjak usia 72 tahun. Setahun kemudian, meskipun fisiknya tampak sehat, ia bisa merasakan ajalnya sudah dekat. Musim dingin tahun ini datang lebih awal dan lebih ganas, membawa angin yang menusuk tulang dan salju tebal yang mengisolasi desa seolah-olah surga sedang bersiap untuk mengambil nyawa yang telah usai masanya. Di tengah kesunyian malam yang beku, Wang Ping duduk di dekat perapian kecil sambil memegang pisau ukir. Ia mengukir sebuah patung kayu dengan penuh nostalgia. Itu adalah patung ayahnya, namun dalam versi yang jauh lebih renta. Dalam masa-masa terakhirnya, Wang Ping sering teringat dengan masa kecilnya. Ia mengenang kehangatan saat ayahnya merawatnya. Wang Ping mulai menyadari bahwa kepahitan obat yang dulu ia benci kini terasa manis karena cinta yang terkandung di dalamnya. Di rak kamarnya, telah berjajar lebih dari 100 patung kayu Wang Lin dalam berbagai fase kehidupan, termasuk patung anak kecil yang menggenggam tangan ayahnya. Sementara itu, Qing Yi duduk di sampingnya dan menatap penuh kesedihan saat Wang Ping membisikkan wasiat terakhir agar semua patung itu dibakar setelah ia tiada. Sambil menyelesaikan ukiran terakhirnya, Wang Ping bergumam lirih ke arah kegelapan dan mengakui bahwa ia telah lama memaafkan ayahnya atas segala rahasia dan larangan berkultivasi yang dulu sempat membuatnya marah. Namun, ketenangan malam musim dingin itu hancur secara mendadak. Sebuah kilatan petir raksasa membelah atmosfer planet Ranyun, diiringi dentuman guntur yang mengguncang jiwa setiap makhluk hidup. Badai salju seolah membeku di udara saat aura yang sangat kuat menekan seluruh planet. Sun Shi dan para tetua keluarga Sun segera keluar dari meditasi mereka dengan wajah pucat. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang datang adalah sesuatu yang jauh melampaui kemampuan mereka. Di kota air yang luas, Wang Lin hanya melirik sekilas ke langit dengan mata kabutnya sebelum kembali menyesap anggur dengan tenang. Di angkasa, muncul seekor binatang guntur yang sangat ganas. Makhluk itu ditunggangi oleh Lei Daozi dari kuil surgawi guntur. Ia menyebarkan indera ilahinya ke seluruh planet dengan sangat agresif. Hal itu membuat para kultivator gemetar ketakutan dan membuat manusia biasa jatuh pingsan karena tekanan mental yang luar biasa. Seluruh planet Ranyun mendadak menjadi sunyi, seolah berada di bawah hukuman langit. Anehnya, meskipun indera ilahi Lei Daozi menyapu seluruh kota, kehadirannya seolah melewati Wang Lin tanpa menyadari jati diri aslinya. Setelah pencarian yang mendalam, Lei Daozi menarik kembali kekuatannya dengan perasaan kecewa. Ia menyimpulkan bahwa utusan palsu itu mungkin sudah lama meninggalkan planet Ranyun. Sambil mengutuk keberuntungan sosok itu,
ia bersiap untuk pergi. Sementara itu, salju mulai turun kembali menyelimuti desa pegunungan tempat Wang Ping sedang menghabiskan sisa napasnya dalam damai yang rapuh. Ketika Lei Daozi bersiap meninggalkan planet Ranyun, indera ilahinya yang tajam tiba-tiba menangkap sebuah anomali di desa pegunungan yang terpencil. Ia segera mengunci lokasi kediaman Wang Ping. Hal itu memicu tekanan energi yang sangat dahsyat. Kedatangan kekuatan ini membuat Qing Yi memuntahkan darah. Sebagai kultivator Nasen Soul, ia dapat merasakan aura lawan bagaikan kekuatan surga yang mustahil dilawan. Di luar rumah, badai salju seolah membeku dan runtuh, mengisolasi tempat itu dari dunia luar dalam sebuah sangkar energi yang mematikan. Di tengah tekanan yang mampu menghancurkan jiwa tersebut, Wang Ping tetap berdiri tegak. Meski fisiknya hanyalah manusia fana yang renta, matanya memancarkan ketenangan luar biasa yang tidak dibuat-buat. Pengalaman hidupnya selama 19 tahun kedamaian, 8 tahun pengembaraan, dan 30 tahun menjadi penguasa tertinggi telah menempa mentalnya menjadi sosok yang tidak takut, bahkan jika langit runtuh. Ia berdiri melindungi Qing Yi, dan dengan tenang bertanya siapa orang di depannya itu. Ketenangan Wang Ping inilah yang memicu ketertarikan Lei Daozi. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa tidak pingsan saat dihantam indera ilahi seorang utusan kuil surgawi guntur? Lei Daozi kemudian melangkah masuk dan menyebabkan seluruh ruangan dipenuhi oleh aliran petir. Di atas langit, binatang guntur tunggangannya menatap rendah ke bumi dengan keangkuhan ras suci. Lei Daozi menatap Wang Ping dengan cahaya aneh di matanya. Ia mencoba membedah rahasia di balik keteguhan jiwa manusia ini. Baginya, Wang Ping adalah teka-teki menarik di planet yang membosankan ini. Sementara itu, di kota air yang luas, Wang Lin yang selama 70 tahun terakhir menyembunyikan kekuatannya di balik sosok orang tua yang rapuh tiba-tiba berdiri. Gelas anggur di tangannya hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam 70 tahun ini, tatapan matanya yang semula berkabut dan sayu berubah menjadi sangat dingin dan mengerikan.